Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman kita di channel Segoro Tani. Jadi untuk kali ini kita akan mereview kembali kebun kita ini, dan juga saya akan membagikan kepada teman-teman metode tumpang sari antara jagung dengan cabai rawit setan. Nah, untuk teman-teman yang ingat postingan kita terakhir yaitu sekitar bulan Oktober, pertengahan bulan Oktober tahun 2025. Untuk saat ini video dibuat tanggal 24 Maret 2026. Jadi ini masih suasana lebaran ya teman-teman. Jadi di akhir video kemarin ataupun di tahun 2025 bulan Oktober pertengahan kemarin, saya membagikan kondisi cabai absolut kita yang berumur 8 bulan lebih. Target saya kemarin bisa berusia 1 tahun lebih teman-teman. Akan tetapi kemarin di akhir Desember ataupun di awal Desember 2025 itu cabai kita roboh semua teman-teman. Saya tidak sempat membuat video karena terjadi angin. Jadi di sini itu angin barat karena kondisi kebun kita itu di tepi laut, dekat dengan laut. Jadi cabenya roboh semua teman-teman. Itu menyulitkan kita untuk melakukan perawatan. Jadi untuk manen susah, untuk nyemprot juga susah. Alhasil akhir Desember saya bongkar, kemudian saya isi jagung. Nah ini jagungnya sudah panen sekitar akhir Februari, karena ini jagung manis, jadi 75 hari kita panen. Niat saya kemarin sebelum jagung panen ataupun sekitar umur 30-an hari akan saya isi cabai. Akan tetapi karena kesibukan jadi tidak sempat nyemai. Alhasil nyemai mundur, jagungnya keburu panen. Jadi tujuan saya jagung ini tidak saya cabut dengan tujuan untuk lanjar teman-teman. Jadi metode tumpang sari jagung dengan cabai ini tujuannya pohon jagung setelah jagungnya dipanen ini untuk lanjar. Karena semaian saya ini mundur, jadi saya isi lagi. Jadi ini sebenarnya bekas cabai yang lama, kemudian saya isi jagung lagi. Kemarin sebelum ini dicabut, saya lubangin lagi mulut saya. Ini saya tanamin jagung. Cabenya cuman saya potong seperti ini. Saya potong, kemudian sebelahnya saya isi jagung seperti itu. Nah, ini udah panen. Karena benihnya masih kecil, saya isi jagung lagi. Nah, ini jagungnya yang baru, ini usianya sekitar 35 hari. Kemudian cabenya ada di dalamnya. Ini usia 21 hari cabenya. Kita lihat ke sana. Nah, seperti ini teman. Ini cabenya umur 21 hari. Sedangkan jagungnya ini usia 35 hari. Selain nantinya bisa untuk lanjar teman-teman, metode seperti ini bagus karena untuk media peneduh cabai. Jadi cuaca sangat panas seperti ini, cabai kita tidak lemes ataupun tidak begitu terserang panasnya matahari. Nah seperti ini kondisinya. Ini aman ya teman-teman, walaupun daun jagung ini gatal, istilahnya gatal kalau kena kulit, akan tapi untuk daun cabai aman seperti ini. Jadi nanti kalau jagungnya sudah panen, kita tinggal merawat cabainya. Seperti itu. Dengan metode seperti ini teman-teman tidak perlu membuat lanjar. Jadi ini metode tumpang sari antara jagung dengan cabai yang memudahkan kita untuk menghemat biaya juga ya teman-teman. Tidak perlu membuat lanjar, tidak perlu menyiapkan lanjar.
lanjarnya cukup dengan menggunakan bekas pohon jagungnya. Yang kedua teman-teman, kita tidak perlu olah lahan berkali-kali. Jadi ini lahan dengan mulsa sudah berumur 1 tahun lebih. Yang pertama kemarin untuk nanam cabai, dan sekarang sudah panen jagung juga. Selanjutnya ini nanti sebulan lagi juga bakal panen jagung. Dilanjutkan dengan panenan cabai. Jadi ini sangat rekomendasi untuk teman-teman semua yang ingin menanam tumpang sari. Kita bisa mendapatkan hasil panen double. Ini jagung manis merek Panah Merah. Jadi ini Bonanza ataupun F1 Jumbo. Jadi sama aja ya teman, mau Bonanza mau F1 Jumbo Panah Merah sama aja. Usia panennya sekitar 70 sampai 75 hari. Nah, kuncinya teman-teman untuk model tumpang sari ini kita memakai mulsa yang bagus, jadi kuat sampai 2 tahun lebih. Jadi untuk 2 kali tanam cabai absolut ataupun cabai rawit setan yang usianya bisa mencapai 1 tahun, mulsa kita masih tahan. Kemudian untuk pupuk dasarnya juga kita maksimalkan. Jadi untuk penanaman kedua tetap hasilnya bagus. Jadi cabai kita itu tetap subur-subur ya teman-teman. Walaupun istilahnya makanannya cabai berebut dengan makanan jagung, akan tapi karena olah lahan kita maksimal, jadi pertumbuhan cabai kita pun juga bagus-bagus. Jadi selain menghemat biaya, menghemat tenaga untuk penyiapan lahan tanam, media tanam, juga kita akan mendapatkan panenan yang double. Selain itu kita juga menghemat tenaga dan juga biaya untuk pembuatan lanjar cabenya. Nah seperti itu ya teman-teman, sekedar berbagi dan juga update dari kebun kita untuk metode tumpang sari antara jagung dengan cabai rawit setan. Mau rawit setan ataupun CRM yang model cabai panjang juga enggak masalah. Akan tapi saya memilih CRM karena usia panennya yang lebih relatif lama. Jadi kita bisa memaksimalkan untuk sekali tanam bisa 1 tahun panen. Nah demikian teman-teman untuk update kebun kita kali ini dengan media ataupun metode tumpang sari antara jagung manis dengan cabai rawit setan. Sekian, terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Teman-teman yang menyukai konten-konten dari Segoro Tani, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.